Jadi buat kamu ya, ngomong Palembang, khususnya teman-teman influencer ya, aku minta tolong stop pembulian, penghinaan sesama warga kota Palembang. Cuman pasal daging 200 kilo. Stop, gawe lolo ya. Kita sesama. Oh iya, telur ya dijarah. Perbedaan antar sosial orang Indonesia dan Malaysia. Saya tidak melihat perbedaan yang terlalu signifikan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia. Dengan catatan, tolong kalian jangan anggap bahwa Indonesia itu hanyalah Jawa saja. Kalau kalian menganggap Indonesia itu hanya Jawa saja, wah, berarti kalian akan menganggap bahwa Indonesia ini beragam. Jadi tolong jangan anggap Indonesia ini hanyalah Jawa saja. Sehingga secara umum Indonesia dan Malaysia dari tempat-tempat yang saya datangi kurang lebih tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Cuman ini saya boleh jujur, saya gak mau melebih-lebihkan, Oke, gak mau Mas. mengurang-urangkan. Orang Malaysia bilang jauh apa sedikit ya? Jauh lebih teredukasi lah. Bahkan bapak-bapak kampung di sini tuh alhamdulillah saya lihat, cara ngomongnya pun berpendidikan gitu. Ini bukan berarti saya ke Indonesia alhamdulillah lah ya. Cuman datang ke sini lah. Datanglah kalian ke sini. Terus kalian coba ngobrol sama Pak Cik, Mak Cik tuh. Nah, terus kalian ngobrol gitu. Kalian kayak, ini Pak Cik, Mak Cik biasa saja, tapi kok kayak apa ya? Omongan Betul. itu berbobot gitu. Nah, itu ini teguran lah buat kita lah, agar kita nih masyarakat Indonesia maulah untuk aware dengan pendidikan. Setuju, Mas. Pengakuan jujur dari orang Indonesia yang tengah belajar di Malaysia. Beliau menceritakan pengalaman hidupnya bahwa orang-orang di Malaysia ini lebih teredukasi. Bahkan beliau juga menceritakan ketika beliau berbincang dengan makcik dan pakcik, itu bukan hanya berbincang omong kosong, tetapi ada ilmunya atau ada manfaatnya. Kemudian masnya menyebut kalau Indonesia itu bukan hanya Jawa saja. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih dengan Jawa ini, ada apa sih dengan Jawa? Mungkin teman-teman sering melihat ya hal-hal yang aneh terjadi di Jawa. Tapi sahabat-sahabatku semua, tidak semuanya di Jawa itu seperti itu ya. Kadang-kadang di Jawa ini sering dikatakan Jawa inilah, Jawa itulah. Karena Jawa itu sangat luas sahabatku semua. Luas banget. Dan penduduknya pun juga sangat banyak banget. Bahkan kalau dijumlahkan dengan penduduk di Malaysia ini, lebih banyak Jawa. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh dan hal-hal yang mungkin sedikit pro dan kontra di Jawa, itu mungkin hanya terjadi di segelintir daerah. Alhamdulillah kalau di daerah saya, untuk hal-hal yang aneh-aneh itu tidak ada. Kemudian tentang Indonesia ini seringkali disorot ya, bab soal kejadian-kejadian yang mungkin di negara lain ini tidak akan seperti yang dialami oleh di negara kita. Karena apa? Indonesia ini kan merupakan salah satu negara yang religius. Tetapi kadang-kadang kereligiusan tersebut dirusak segelintir masyarakatnya. Di antaranya adalah kisah rendang yang baru-baru ini viral. Ketika ada kejadian yang seperti itu, justru kadang-kadang masyarakatnya tidak mau menerima, bahkan cenderung menyalahkan yang membuat konten. Salah siapa buat konten kok di tempat yang seperti itu? Ujung-ujungnya nama kota tersebut jadi rusak. Harusnya sih berbenah ya, bukan menyalahkan sang konten kreatornya. Selepas viral berita rendang yang jadi rebutan hilang dalam hitungan menit,
itu pun juga viral loh di negara tetangga kita. Tetapi bukan persoalan rendang yang viral jadi rebutan. Kadang-kadang segelintir masyarakat kita di Indonesia yang mungkin tidak terjadi di negara lain. Misal kata ada sebuah insiden, entah itu truk ataupun mobil yang membawa barang-barang. Yang anehnya lagi, masyarakatnya itu justru kalau ada barang-barang tertumpah dari mobil tersebut diperebutkan. Baru-baru ini kejadian ya, truk atau truk yang bermuatan telur mengalami kecelakaan, telurnya tumpah, tapi anehnya masyarakat sekitar justru merebutkan telur tersebut. Dan beritanya pun juga viral. Hal ini memang sangat-sangat disayangkan, bahkan terkesan hanya bikin malu, ya kan? Segelintir orang Indonesia bikin malu Indonesia. Kok seolah-olah nggak pernah makan telur? Di mana sih hati nurani kalian ketika ada insiden justru kalian malah merebutkan telur? Mungkin video ini akan menimbulkan pro dan kontra, ya kan? Oh, kamu sukanya buat video kayak gitu. Bukan, sahabatku semua. Ini bukan tentang menjelek-jelekan atau gimana, enggak ya. Setidaknya kita itu harus tahu etika, tahu adab. Dan inilah reaksi netizen ketika rendang hilang dalam hitungan menit, hingga di mana etika kita dan adab kita. Masa iya sih orang Indonesia terpancing dengan hal-hal yang sangat remeh? Telur jadi rebutan, rendang jadi rebutan. Minta bantuan pun nggak dikasih, marah-marah. Harusnya jangan berpikir seperti itu, sahabatku semua. Stop untuk berpikir seperti itu. Sulit untuk maju kalau kita punya pemikiran seperti itu. Beberapa hari ini kan viral banget ya tentang rendang Willy Salim yang hilang dalam 15 menit. Ketika konten itu naik ya, saya berpikir itu sudah settingan. Dan ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Sauki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak, rendang itu baru bisa matang sebelum sahur. Si Hartati ini ada di lokasi. Yang pertama, Willy itu tidak ke toilet, lalu pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua, rendang tidak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi, dan mereka memutuskan setting semuanya, ditinggal 30 menit lebih. Kalau benar-benar kejadian ini adalah settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Sudah beberapa hari ini, nama Palembang menjadi bahan cibiran di media sosial. Sebut tidak tertib, rakus, bahkan dibandingkan dengan kerumunan di Perindapan. Padahal banyak pihak yang bekerja keras untuk mempromosikan Palembang sebagai kota wisata kuliner yang berkelas. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar, bahwa rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf, karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Bagaimana pendapat kalian? Gara-gara satu konten rendang, satu kota dihujat seluruh Indonesia. Willy Salim. Saya orang Palembang, saya nggak terima Palembang dibilang Perindapan, orang Palembang dibilang rakus, dan begitu banyak hujatan untuk orang Palembang di sosial media. Dan semua itu terjadi gara-gara Willy Salim. Mari kita bedah kejanggalan konten Willy Salim. Yang pertama, pengamanan. Bagaimana bisa bikin acara sebesar itu di tengah kota Palembang, kota terbesar kelima di Indonesia. Pengamanannya hampir tidak ada. Cuma 2 orang polisi katanya. Di kolom komentar saya baca seperti itu. Bagaimana mungkin? Dan bagaimana mungkin seorang polisi ya, pekerjaannya polisi, membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya. Polisinya malah bilang, itulah yang luar biasanya. Dengan tertawa gitu ya. Apakah itu memang benar adanya atau cuma konten? Kalau memang benar seperti kolom komentar yang mengatakan, kalau memang benar orang Palembang itu rakus, Perindapan dan sebagainya karena sudah rebutan rendang dengan sedemikian tidak beradabnya, maka benar pula bahwa polisi tidak berguna di acara itu. Mari kita tanyakan tugas polisi yang sebenarnya kepada Divisi Humas Polri. Maka
Kalau memang itu benar, maka polisi tersebut harus dipertanyakan. Kenapa dia membiarkan kegiatan pencurian terjadi di depan matanya? Sambil tertawa-tawa dan bilang, itu hal yang luar biasa. Apakah itu lebih seperti konten? Konten yang dibuat memang untuk seperti itu? Maka, Willy, kamu sangat keterlaluan. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Jadi buat kamu ya, ngomong Palembang, khususnya teman-teman influencer ya, aku minta tolong stop pembulian, penghinaan sesama warga kota Palembang. Cuman pasal daging 200 kilo. Stop, gawe lolo ya. Kita sesama orang Palembang ya, kita saling jago, saling rangkul ya. Bukan saling tindas, paham? Jadi pelajarin dulu kasusnya Cak Mano, pelajarin dulu ceritanya Cak Mano. Jangan saling menghujat ya. Ini yang namanya gawe lolo, gawe buian ya. Tidak mungkin sayang, uang bakal berebut kalau ada peraturan. Buat peraturan baris berbaris, buat tidak ada larangan membawa wadah, buat panggil aparat negara, buat perbandingan lebih banyak aparat negara daripada warganya di sekitar itu, Jangan cak ini konsepnya. Kalau nak berbagi berkah lah yang positif. Lah tahu ini berimbas negatif sengaja di postingnya. Karena apa? Pengen citranya baik dewe, tapi mempertaruhkan nama baik kota. Yang lucunya lagi ada yang komen sesama wong Palembang katanya ngatoi wong Palembang juga katanya mereka itu cak wong rakut dak kate adab berebut padahal daging masih mentah. Aduh sayang. Sekarang balik-balik ke peraturan awal ya. Tidak kate peraturan aman budak-budak di sana itu wong-wong di sana itulah dikasih peraturan ya. Masih dia berontak, masih takoan baru dikata dak kate adab. Masalah kate peraturan dilarang mengambil daging karena daging masih mentah. Betul tak? Kata larangan. Jadi aku di sini bukan mendukung orang-orang yang ngambil daging sembarangan kemarin itu, bukan. Cuman lebih kayak ke ngasih pelajaran buat seluruh konten kreator se-Indonesia Raya, Jangan menghalalkan segala macam cara, dengan membuat konten yang mengimbaskan nama baik kota Palembang. Jadi jangan cak itu. Cak ini bakal berterus nih. Ada lagi konten kreator selanjutnya datang ke Palembang buat bocah ini nih. Yang lucunya lagi ada yang komen sesama wong Palembang. Dia komen katanya menyalahkan wong Palembang juga. Karena apa? Aneh baik, daging belum masak masih mentah lah diambil. Ya memang tak punya adab. Kataku. Agak dulu berbicara adab sayang, agak dulu berbicara adab. Permasalahannya sekarang ini adab ada karena ada peraturan. Peraturan tak kate untuk apa beradab? Ada tak peraturan dilarang mengambil daging karena daging masih mentah? Ada tak oke? Kamu jingok lah di kontennya. Dari dia pertama kali masak itu warga di sana dak kate yang namanya disuruh berbaris. Cuma dikasih tali bae, Tali untuk apa? Bukannya sapi yang di belakang itu, Untuk tali suruh berbaris uang tuh buat peraturan, Nak polisi sebanyak ida, kalau lebih banyak lah pengunjungnya, daripada polisinya, aparat negara, ya masih kekalah. Coba dibariskan, dibuat peraturan yang, ndak usah pakai wadah segala macam. Jadi kamu nak berbagi, kamu nyiap ke wadah. Jadi ketika orang tadi nak bawa ember, bawa galon, bawa tekmon, bawa wajan, kau nak marah, Kau nak jadi kaget, aduh. Ya biasa bayar, harusnya kau itu bermodal. Kalau kau nak berbagi berkah sama uang, apalagi konsepnya berbagi makanan, kau siap ke makanan, siap ke wadahnya. Jadi uang dapat kembali. Jangankan manusia, semut lagi dibuyar ke gulo di mana-mana, tercumbuk dia, berebut dia makan gulo itu. Sama baik, cak manusia dibuyar ke makanan, apalagi daging yang notabene mahal. Beli daging ini hari, apalagi nak lebaran, wajar baik uang berebut, Di sini juga kau udah kate penerapan untuk masyarakat di sekitar saat kau melakukan konten wajib berbaris. Satu peraturannya udah kate penerapan itu. Terus kedua, kau udah kate larangan tidak boleh membawa yang namanya wadah untuk pengambilan daging tersebut. Dak kate. Jadi jangan kau sama-samakan konten kita yang di uang Palembang sama uang Papua. Di Papua diterapkan uang disuruh berbaris, uang dikasih piring, bermodal. Wajar baik, amun tadi ricu gawe kau. Kau boleh namo, kau boleh popularitas, kau boleh viewer, kau boleh duit. Kami boleh apa? Boleh bangke, bangke. Boleh malu kami orang Palembang lantak kau, Memang kelewatan kan, sudah kelewatan. Aku tahu kau wong kayo, kau konten kreator yang terkenal se Indonesia Raya, kau juga artis, kau bukan wong biasa-biasa bae. Cuman kenapa di sini aku melok bersuara? Karena apa? Aku sebagai wong Palembang, aku miris dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau lah tahu konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting, Ini bukan berurusan dengan si kau uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengkorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Oke, paham? Jadi jangan mentang-mentang kau banyak uang, kau bisa membeli apa baik. Kau bisa menghalalkan segala macam cara. Dak paca, Semua ini menurut aku tuh salah kau kalau. Strategi kau tidak masak, tidak matang. Awal-awal gue rada kesel nih dengan komen-komen kayak gini. Ya, cuman yang bikin gue
aneh gitu kan. Bener juga ya, ada satu konten kreator, siapa tuh namanya, dia bilang, masa iya nggak ada krunya si Willy yang ada di lokasi gitu, kok cuman ada beberapa bapak-bapak doang, terus nggak ada yang mendokumentasi gitu kejadian itu, nggak ada videonya apa. Padahal ya, setahu gue pernah nonton video ini beberapa sisi gitu kan, ada juga seorang konten kreator yang foto bareng atau video bareng sama maminya si Willy Salim. Masa iya dokumentasinya nggak ada? Jadi gimana nih? Jadi yang bener kayak apa? Waduh, kayaknya perlu diusut deh. Ya kan awalnya gue kayak ngerasa loh, kok orang udah baik malah kalian katain kayak gini. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya, agak aneh memang. Ya, ini kudu diusut nih. Jangan sampai ya nama baik kota Palembang, ya perkara oknum atau settingan dikorbankan gitu. Ya kalau misalnya karena oknum ya rusak juga ya kan namanya, karena beberapa oknum. Tapi kalau settingan ya rusak juga gitu kan. Kayak mana? Jadi konsepnya tuh kok rakus-rakus gitu loh. Ya kan? Ih, bahaya loh ini. Coba, ini kudu diusut ya guys, kudu diusut. Coba menurut kalian gimana tuh? Ricu sampai rumahnya dilempari petasan, sampai kaca mobil dan kaca rumahnya dilemparin batu. Coba lu bayangin ya, lu bayangin. Gak usah ngomongin ikhlas kalau mentalnya masih rakus. Ini adalah alasan gue kenapa gue kagak suka berbagi dengan yang orang-orangnya rakus ya. Lihat nih, berawal dari suka berbagi sembako tiap 2 minggu sekali, berujung disamperin mulu sampai dilemparin petasan, sampai kaca rumahnya juga bolong. Lu bayangin, bisa bayangin gak? Orang niat baik malah digituin gitu kan, kebiasaan. Makanya nih, cerita lengkapnya lu bisa lihat di IG-nya Bisnis Milenial, tapi ini gue kasih beberapa cuplikan aja nih. Jadi dia awalnya itu isi sembako itu 20-50 paket, terus isinya berbagai macam sembako, ada beras yang 5 kilo, terus di upgrade ke beras 10 kilo. Nah habis itu pertengahan bulan puasa aku dicariin sama anak-anak dan banyak orang dewasa dimintain THR. Perkara apa? Perkara tiap bulan puasa dia suka bagi-bagi sembako gitu ya. Terus pas kerja di rumah ada ART, sampai ART-nya nggak berani keluar karena rame di luar tuh, numpuk pada mintain sembako gitu ya. Om nelpon keluarga, dikasih tahu rumahnya diseruduk katanya. Pas kami sampai sana, kaca jendela rumahnya udah pecah, spion juga pecah. Nah lu bisa bayangin nggak nih, orang hati baik begini malah digituin, rumah dipecahin, kaca di spion juga dipecahin gitu. Bisa dibayangkan nggak? Orang niat baik malah balasannya kayak gini. Perkara apa? Perkara kebiasaan ngasih orang kepada orang yang salah gitu, kepada orang yang rakus. Kenapa? Ikhlasin aja bagi-bagi sembako, nggak bikin lu miskin, tapi jiwa lu yang miskin, jiwa lu yang nunggu-nunggu dikasih sembako, nunggu-nunggu sampai merasa berhak untuk menuntut gitu loh. Emang tuh orang ngutang apa sama lu sampai lu berhak menuntut untuk dia memberikan sembako kepada lu gitu loh. Kadang orang kan niat sukarela ya, niat baik gitu malah disalahartikan. Makanya jadinya begini nih. Belum kelar kan dia udah lapor Pak RT nih, tapi Pak RT-nya ternyata bukan jadi penengah, malah pendukung rakyat gitu ya, pendukung masyarakat yang suruh kasih aja deh Pak, daripada nanti istilahnya risuh gitu ya. Tapi kan maksudnya bukannya begitu dong, lu malah membela sebelah pihak. Bukankah Pak RT itu harusnya menengahi gitu ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Ini malah kayak supporting aja. Makanya orang itu akhirnya pindah dari tempat itu. Bisa bayangin nggak, orang itu sampai pindah perkara dia suka ngasih sembako terus gak dikasih, terus akhirnya rumahnya dibombardir sampai dipecahin kacanya segala macam, sampai dia pindah. Lu bisa bayangin gak, sampai orang itu pindah dari tempat itu, sampai menimbulkan trauma. Kalau kata gue tuh, itu memicu om aku buat berhenti ngasih
om aku lebih memilih untuk ngasih orang di pinggir jalan, kan gitu. Jadinya kenapa? Jadinya bagaimana gitu maksudnya? Jadinya kan orang-orang sekitarnya juga nggak dapet THR gitu kan, karena terlalu maksa gitu loh. Orang kalau ada rezekinya pasti akan berbagi pada saatnya gitu loh. Jadi jangan lu seakan-akan lu orang itu ngutang sama lu gitu loh. Jangan menuntut hak yang tidak seharusnya lu dapat gitu kan. Tergantung orang itu mau ngasih ke siapa. Kalau lu dapet ya berarti emang rezeki lu gitu. Jangan semena-mena lu menuntut orang. Sama gue tuh nggak suka ya kalau misalkan gue bagi-bagi nih ke orang-orang nih di jalanan gitu kan istilahnya, terus kayak gue kasih satu terus minta lagi buat ini, buat teman saya, ini buat keluarga saya, ini buat ini, tapi padahal orangnya kagak ada. Jadi dia cuma minta doang, minta lagi dong kak buat kakak saya, atau minta lagi dong kak buat teman saya gitu loh. Tapi orangnya kagak ada, jadi kita harus ngasih ke dia padahal orang lain juga ada yang membutuhkan gitu. Gue tuh nggak suka banget yang begitu ya. Makanya tolong banget nih, mental minta-minta, mental rakus kita harus diperbaiki gitu. Jadi orang-orang baik ini nggak kapok untuk berbuat baik. Sekian, terima kasih. Gimana menurut lu pada? Begini tuh bagus kagak sih? Hah? Itu tuh memang kebobrokan moral kita gitu. Jadi ada kejadian truk kecelakaan, ini kebejatan moral. Kita harus akui ini adalah kebejatan moral. Ada orang yang celaka, Rendang hilang dalam hitungan menit, diduga netizen itu adalah settingan. Tetapi di dalam videonya Mas Willy Salim, kita bisa melihat sendiri Pak polisi yang menjaga katanya itu udah nggak bisa menghalang ya, karena begitu banyaknya orang sehingga menjadi rebutan. Kalaulah memang itu settingan, Mas Willy Salim harusnya segera melakukan klarifikasi. Masa iya sih settingan? Kalau ini memang settingan, sangat disayangkan sahabatku semua. Sangat disayangkan. Kalau ini settingan, ini salah konten kreatornya. Kenapa mengatasnamakan warga ya kan? Warga dijadikan seolah-olah mainan. Kemudian sang konten kreator tersebut mendapat jutaan penonton. Kalaulah itu memang settingan. Tetapi kita kan juga bisa melihat sendiri kan, klarifikasi Pak polisinya. Nggak mungkin Pak polisi yang berjaga di situ itu bohong. Beliau sudah melakukan klarifikasi, rendang baru setengah masak tapi sudah diperebutkan. Bahkan di dalam video orang-orang yang membawa rendang tersebut itu kan ada yang bawa tong, bawa kuali. Kejadian ini memang sangat bikin malu sih. Karena apa? Viral sampai ke negara tetangga lainnya. Mau jadi apa ya kan? Dilihat negara lain. Indonesia yang kaya raya. Kok tiba-tiba rendang jadi rebutan, telur jadi rebutan. Bahkan segelintir masyarakat kita ketika tidak
kasih bantuan, marah-marah nggak jelas. Oke, dari kejadian semuanya ini, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pengajarannya, dan tentunya ini menjadi yang terakhir kalinya. Masa iya sih Indonesia masuk negara yang paling religius, masyarakatnya seperti itu? Nggak patut. Negara tetangga, ya kan, pengalaman saya juga berada di negara tetangga, orang-orangnya itu kalau bab soal makanan itu nggak begitu, istilahnya apa ya, terlalu kayak rebut-rebutan itu nggak ada, hanya ada di negara kita. Ya memang segelintir masyarakatnya seperti itu, ya kan, nggak semuanya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengajaran kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.